Tarat 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 tarat. Wah, Din. Gedungnya Cihui. Kita harus scan dulu, Din. Kita scan dulu. Peduli lindungi. Oke. Dah. Oke, Den. Sekarang kita masuk. Oke. Yuk, let's go. Taruh situ, Din, buat diperiksa. Ya dah. Selamat sore. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Limbo Santoso. Ya. Sudah. Ya. Bapak untuk appointment-nya jam berapa? Siang ini sih. Ya. Mungkin masuk dulu ya Pak. Makasih. Maaf. Ini untuk kesetorong ya Pak. Oke. Surat antigen terbarunya boleh diperlihatkan? Oke, sebentar. Ya. Terima kasih. Ya. Ayo, Din, kita naik. Selamat siang. Lantai 24. Oh ya. Nanti mana ini? Halo guys, balik lagi di channel aku Dimas Krisam. Video kali ini aku mau wawancara sama Profesor Limbo Santoso. Seneng banget. Bisa didengar. Yuk kita ke sana. Saya mau ketemu Pak Om Limbo Santoso. Sebelah sini. Halo. Apa kabar? Ini namanya siapa? Dimas Dimas. Ya. Dimas. Kelas berapa? 3. 3 SD. SD ya? SD. Oke, pinter. Ya. Tadi kesini bingung nggak? Bingung. Bingung. Ya. Kenapa bingung? Tempatnya gede. Gede ya. Oh ya. Ada yang lebih gede lagi. Di mana? Nah, nanti wawancara kedua nanti ke tempat yang lebih gede ya. Oke, ya. Ya. Oke. Jadi mana? Mau apa? Pak Om, Mau yang makasih ditanyakan ya apa? udah terima Dimas. Oke. Langsung pertanyaan pertama. Weh, ya boleh. Pak Om, Dimas mau Saya ada berapa pertanyaan? 11. Wah, banyak banget. Oke, satu dulu. Oke. Pak Om, Dimas mau tahu OJK itu kepanjangan dari apa? OJK. Nah, kepanjangannya gampang. Tapi saya tanya dulu. Dimas punya tabungan enggak? Tabungan. Punya. Punya. Nah, tabungannya di mana? Di bank. Di bank. Ya.
Kalau di bank takut hilang nggak uangnya? Takut. Takut. Kenapa takut? Karena uang Dimas. Oke, jangan takut. Karena banknya itu diawasi. Ya toh, diawasi ya. Siapa yang ngawasin? Bapak. OJK. Wow, Ya kan, nggak usah gitu. takut. Jadi OJK itu tugasnya mengawasi, juga membuat aturan supaya uang Dimas aman, gitu, supaya aman. Ya kalau nggak diawasi diatur bisa semaunya itu banknya kan gitu kan, diawasi diatur itu OJK yang jadi supaya uang masyarakat aman. Singkatannya, kalau singkatannya sih gampang, di Google juga ada, Otoritas Jasa Keuangan, yang tugasnya tadi diantaranya. Jadi bukan hanya bank, asuransi sama. Ada saham, tahu nggak? Enggak. Nah, sama nanti belajarlah ya. Jadi kalau punya duit kan tidak mesti harus ditaruh di bank. Bisa juga untuk ditaruh di saham. Investasi kan. Kalau di tabungan, kalau duitnya gede banget, sayang ditaruh di tabungan doang. Ya, investasi saham. Itu ya saham, perdagangan saham yang ngatur supaya uang Dimas kalau ditaruh di saham aman, juga diawasi pasar saham itu oleh OJK juga. Jadi pokoknya OJK itu ngawasin uang-uang lah. Uang. Ya, uang-uang ditaruh di mana itu harus aman. Masyarakat harus biar hidup, biar tidurnya nyenyak lah. Ya kan? Biar tidurnya nyenyak. Ya, tapi juga kalau Dimas nanti gede jadi apa pengennya? TNI, habis itu presiden. Nggak pengen jadi ketua OJK? Ya, coba lah pikir, boleh berubah pikiran no. Nanti cita-cita ketua OJK nanti bilang sama Pak Om ya. Pak Om aja panggilnya. Pak Om. Pak Oke. Om kan sekarang sebagai ketua Dewan Komisioner OJK. Artinya ketua Dewan Komisioner itu apa? Nah, kalau ketuanya kan jelas lah, ketua itu yang paling tua toh. Iya toh? Ya. Yang tua itu ya, kalau yang muda harus manut yang tua kan gitu kan. Nah, Dewan Komisioner itu ada 7 ya. 1 ketua Om, 2 ada wakilnya ya. Terus ada yang bidang ngawasi perbankan, ada ngawasi asuransi, ada yang ngawasi pasar modal, ada yang perlindungan konsumen, ada juga yang audit. 7 kan tadi ya? Betul 7 ya? 7. Ketua, wakil ketua, perbankan, asuransi, pasar modal, perlindungan konsumen, sama audit. Jadi 7. Yang paling tua Om, makanya disebut ketua kan. Ya, jadi ketua. Dan ini ada juga Dewan Komisioner itu perwakilan dari Kementerian Keuangan dan juga perwakilan dari Bank Indonesia. Nah, karena sektor keuangan itu terkait dengan kebijakan Kementerian Keuangan ya, dan juga kebijakan Bank Indonesia. Nah, jadi artinya ketua ya paling tua, yang dituakan ya Dewan Komisioner. Dewan itu tadi anggotanya ada semuanya totalnya 7. Pertanyaannya susah-susah sih. Iya. Biar Dimas tahu semuanya. Ya, oke. Nah, Tugas terus apa lagi? OJK itu apa aja? Apa? Tugas OJK itu apa aja? Supaya duit Dimas aman, banknya harus diawasi toh. Untuk diawasi juga supaya
duitnya tidak dikemana-mana juga dibuat peraturan. Nah, habis itu juga supaya masyarakat duitnya paham, milih bank mana yang baik, mana yang itu namanya diajarin, diedukasi ya, supaya paham milih produk-produk perbankan. Jadi maksudnya yang mengawasi bank-bank ya, Pak Om? Ya, bank. Jadi kan sektor keuangan itu ada bank. Kalau Dimas punya mobil kan harus diasuransi toh. Nah, harus ngawasin asuransi juga. Kalau nanti Dimas perlu uang tidak mesti ke bank, bisa pinjam ke pembiayaan. Pembiayaan harus diawasin juga, kalau enggak kan nanti dibohongin. Jadi pasar modal banyak lah, pokoknya yang kerjaan dengan uang yang OJK lah. Makanya kalau mau belajar supaya uangnya banyak harus belajar ke OJK tuh. OJK itu dibangun sejak kapan? Kenapa? OJK didirikannya 2012. Jadi umurnya udah berapa coba, Eto? 8 tahun. Sekarang 9. pelan-pelan. Sekarang 2022 toh. Sekarang itu berarti sekitar 10 tahun. 22 kurangi 2012. 10 tahun. Jadi umurmu berapa? 9. Lebih tua OJK toh? Iya. Ya. Kakaknya setahun. Kalau Dimas dengar dari OJK dari mana pertama kali? YouTube, oke. Ada ya. Pak Om bisa jadi ketua Dewan Komisioner, siapa yang mengangkat? Ini pertanyaan paling susah ya. Paling susah ya. Jadi ketua Dewan Komisioner itu diangkat oleh parlemen, dipilih oleh parlemen. Parlemen tahu nggak? Itu DPR. Ya, tahu. DPR Komisi 11 diusulkan oleh presiden. Terus diuji oleh panitia seleksi. Oh, rumit kan? Panitia seleksi nguji dulu dari masyarakat siapa yang ingin diundang semua. Habis itu diwawancara, diuji oleh panitia. Panitianya mengusulkan kepada presiden. Ya. Jadi 7 orang itu. Nah, habis itu presiden memilih lagi karena kan banyak itu, ada dari 7 itu diusulkan 21 oleh panitia. Presiden memilih 14, dikasih ke DPR untuk dipilih menjadi 7. Wah, prosesnya panjang banget kan. Jadi nggak pengen jadi ketua OJK dong kalau gitu. Pusing. Pusing ya, prosesnya aja pusing ya. Iya. Belum kerjanya. Tapi Om kerjanya nggak pusing, itu prosesnya lebih pusing daripada kerjanya. Oke. Pak Om ceritain dong awal karir Om bisa jadi pejabat OJK. Iya. Pertanyaan yang juga paling susah. Jadi terpaksa Yang rahasia ke-1 dibuka. atau yang kedua? Ya, terpaksa rahasia dibuka ini. Jadi Om itu dulu cita-citanya jadi dosen. Jadi dosen cita-citanya. Di kampung di Solo sana. Iya. Terus itu
udah jadi dosen, ya. Baru lulus jadi dosen, tapi ditawari masuk Bank Indonesia. Tawarin dites, pertama sih ya coba-coba aja, kali-kali gitu. Kan pikirannya dulu dari sore udah enak, jadi dosen, naik Vespa gitu, wah udah seneng gitu. Terus tawarin testing masuk ke Bank Indonesia, masih belum ngeh tuh apa Bank Indonesia. Tapi ada satu yang di Bank Indonesia itu menjanjikan dan menarik, disuruh sekolah. Jadi Om paling suka sekolah. Setiap sekolah kan pasti nanti bisa jadi dosen juga toh. Akhirnya Om sekolah, ambil sekolah di Amerika, di Inggris, totalnya itu 7 tahun tuh sekolah tuh. 7 tahun? 7 tahun. S2, S3, kalau ada S4 boleh juga itu, tapi waktu itu enggak ada. Udah pulang, terus kerja gitu di Bank Indonesia. Sampai di... Ini cerita rahasianya? Ya, rahasianya orang kampung tadi. Nah, habis itu... Terbuka juga rahasianya. Habis itu ditempatkan di Amerika, di New York, jadi direktur IMF, terus balik jadi komisaris utama Mandiri, ya terus ke OJK itu. Sini. Jadi panjang deh ceritanya, rumit. Keren. Tahu Solo nggak? Tahu. Kampung di mana? Dimas orang Solo. Ah yang bener. Iya. Di mana? Mana ya? Nah, Solo ya udahlah, iyalah Solo. Kalau Pak Om Solo kampung. Oh kampung. Masih kampung lagi tuh. Udahlah nggak usah dibuka lah kampungnya, nanti ketahuan. Kampung apa? Ya makanya. Udah kampung lah, Solo Kemeringet lah. Iya. Enak Saya nggak? tak tanya kebalik, jangan nanya terus. Apa? Di Solo pernah ke Solo nggak? Pernah? Ada apa di sana? Ada makam nenek kakeknya di mana? Kakek nenek. Kalau makan banyak di sana. Makanan apa yang dimakan? Jadi makan apa ya di sana, Bun? Engkleng. Ya. Kleng, apalagi? Tongseng. Seng, apalagi? Iya nasi liwet. Nasi liwet. Lidah. Oh, Goyang lidah. oh ya sama Pak Om sukanya ya. Ya udah percayalah kalau orang Solo. Nah, terus apa lagi? Enak gak Pak Om tugas di luar negeri? Kenapa? Enak gak Pak Om tugas di luar negeri? Ada enak dan ada nggak enaknya. Tapi yang total banyak enaknya lah. Enaknya karena di luar negeri. Ya, enaknya kita banyak belajar. Ya bagaimanapun juga pengalaman di sana banyak yang kita perlu pelajari ya, untuk bangun negara ini. Ya. Karena ya otomatis teknologi di sana lebih maju. Ya, peradaban. Kalau kita memahami kultur dari berbagai negara, akhirnya kita bisa melakukan diplomasi dengan baik untuk kepentingan negara kita. Jadi kita mempelajari di sana untuk keperluan bagaimana kita membangun negara kita. Mempunyai network, kenal orang banyak, sehingga pada saat nanti diperlukan ya lebih gampang. Tuh, di samping itu ya di luar negeri banyak yang menarik lah dimanapun ya. Udah pernah keluar negeri belum? Udah kemana? Ke Australia, Jepang. Ya, apa yang dilihat di sana? Nah, museum, itu ilmunya banyak.
Ya. Iya dah, suka Kalau di museum. Jepang ke Gunung Fuji. Fuji. Ah, ya pemandangan pasti bagus. ya. Tapi ada yang nggak aneh juga kalau musim dingin. Kenapa? Wah, ya udahlah ribet lah. Enak Dingin. suntuk kan. Harus pakai baju tebel, ya kan? Harus pakai baju tebel. Terus kalau mau keluar bersihin salju dulu mobilnya, di mobil. Ya, udah ribet lah kalau musim dingin. Ribet. Tapi, Tapi seru juga. ya, Pak Om dulu sekolahnya di mana aja? nah ini bukan rahasia lagi nih. Ayo. Pokoknya SD SMP jangan disebut ya. Harus. Ya, saya S3-nya di Inggris. Di Inggris, London ke utara, daerah dingin itu. Nah, terus S2-nya di Amerika, Amerika. di University of Illinois, Illinois. Urbana Champaign. Itu dingin juga. Kalau musim dingin saljunya 1 meter tuh. Oh, Iya 1 meter. 1 meter. 1 meter itu udah nggak bisa kemana-mana. Ini. Iya, Ini ya. Nah, nunggu dulu dibersihin sama pemerintah baru bisa jalan. Terus itu S2-nya, S1-nya di Solo. Di UNS. Apa? UNS. SMA-nya di Solo. SMA-nya di Solo. SMP SD di sana lah. Kampung lah. Nah, jadi Hebat. nanti kamu jangan kalah hebat sama Om sekolahnya. Janji ya. Nanti Om nanti Om monitor. Monitor. Monitor harus. Pak Om hobinya apa? Waduh, ini kok rahasia semua pertanyaan. Iya dong. Pak Om itu hobi yang orang lain jarang suka. Ya, untuk membedakan orang, olahraga. Adi masuk. Olahraga, tiap hari olahraga. Olahraga apa? Wih, banyak. Tapi ini karena juga kebetulan olahraga itu ya karena kepaksa juga tadi. Jadi Om itu paling bandel suka telat sekolah dulu. Kebetulan di sekolahan itu sampingnya itu lapangan manahan. Jadi gurunya saking keselnya, udahlah Bimbo ini kalau telat suruh lari aja di lapangan situ 2 kali. Ya, sering telat, sering suruh lari ya. Jadi sekalian aja jadi hobi lari. Jadi sekarang Om masih bisa maraton. Olahraganya apa? Renang. Iya. Tok. Ya, Om juga renang iya, cuman tidak menjadi yang utama lah. Utama lari. Kemarin Om waktu ulang tahun OJK, waktu masuk OJK sudah janji. Ya, ulang tahun ke-6 lari 6 kilo, ke-7 7 kilo, ke-8 8 kilo. Kemarin ulang tahun ke-10 10 kilo. Lari, biasanya 15 kilo. Lewat mana? Muter-muter di SCBD situ. 10 kilo. Mau 15 kilo juga bisa. Lari, karena kalau lari Kalau 20? bisa. Kalau 60? Ya 60 belum lah, tapi ya bisa. Tapi berapa hari gitu dicicil kali ya. Lari suka, renang ya suka, golf suka, golf suka. Cita-cita Pak Om waktu sebesar Dimas jadi apa? Kenapa? Cita-cita Pak Om waktu sebesar Dimas jadi apa? Cita-citanya? Cita-citanya dulu jadi pembalap. Jadi pembalap, wih. Jadi pembalap. Jadi dulu Pembalap kalau motor atau tidak mobil? motor. Jadi dulu kalau ada punya motor, ada tamu punya motor, pasti Om naikin motornya itu.
punya siapa aja, saking sukanya. Jadi Kalau nggak ada motor, batu dijadiin ditumpuk-tumpuk jadi motor-motoran. Iya, suka. Makanya Om waktu SMA suka ngebut. ya seru lah. ngebut, Om. Jadi jet coaster kalau Dimas waktu itu Dimas lahir Dimas kayak gini. Kayak gitu. Suka motor nggak? Suka. Suka. Udah punya motor belum? Punya kecil. Kecil. Nah, udah dicoba? Yang trail. Yang trail. Nah. Kayak Oh gitu. gitu. Ya. Boleh keluar sama mama motor? Boleh. Kemana? Ke track. Ya. Ngetrek. Ya. Ngetrek. Wah ini kayaknya bakat ini untuk kebut-kebutan ini. Ya, Memang kebut-kebutan. iya. Om kalau kebut-kebutan dulu Jogja Solo. Wah, Wah iya. Jogja Solo. Jogja Solo. Jogja Solo. Tahun itu, tahun 73. Om waktu SMA. Wih, jauh banget. Pernah jatuh Om. Oh pernah jatuh. Terus Ya nggak apa-apa. Terus? Bangun lagi. nggak mungkin tebakan. Ya jatuh, sakit-sakit dikit lah. Terus lanjut lagi pulang ke Lanjut Solo. lagi. Tapi itu waktu muda, sekarang udah enggak. Udah nggak lagi ya. Nggak lagi. Habis pertanyaannya. Tapi ada satu lagi. Apa? Habis itu kalau habis Om yang nanya. Ini belum habis ada satu Ya lagi. boleh, yuk. Om, ini Mas mau tanya. Pertanyaannya ada 5. Jadi Om harus jawab dalam 3 detik. Apa itu? Ini pertanyaan. Jawab dalam 3 detik. Iya, jadi 1, 2, 3. Oke, Siap, siap. tarik nafas, Udah. buang. Hati-hati. Pak Om pilih dinas di dalam negeri atau di luar negeri? Dua-duanya. Pilih satu. Pilih satu. Iya. Enggak, memang dua-duanya suka. Artinya kalau di luar negeri sering pulang. Berarti Iya, bisa dua-duanya. lanjut lah ya. Ya. Pak Om lebih suka memimpin atau dipimpin? Memimpin. Yeay, 1 detik. Nah, apalagi Pak Om pilih kerja keras atau kerja cerdas? 2, 3. dua-duanya. Kerja keras dan harus cerdas. 1. Enggak bisa. Itu enggak bisa dipisah. 1. Nggak Ini bisa. kesempatan kedua ya. Enggak bisa. Cerdas dan keras. Cerdas tok tanpa keras enggak bisa. Oke. Ya, Ya. lanjut ya. Oke. Pak Om lebih suka nulis atau membaca? 1, 2, Pak Om lebih suka berpikir. 3. Lebih suka berpikir. Menulis bisa orang lain tak suruh nulis. Membaca, Ini udah kesempatan ketiga nih. kalau membaca ya itu kalau nggak bisa berpikir baru membaca. Ya rujukannya kan memang ilmu itu kan dengan membaca. Oke. Pak Om lebih suka masakan tante atau restoran? Loh itu masalahnya, tante aja pengennya makan restoran sih. Ya, tante aja pengennya 2 makan detik restoran. ya. Iya. Pinter. 2 detik loh. Iya. Kalau masalah tante 2 detik ya. Iya. Iya. Nah, Cepet. ya. Iya. Gitu. Lima punya pertanyaan. Ya. Yang terakhir ini nggak pakai nomor lagi. Oke. Pesan dari Om untuk anak Indonesia. Oke. 1. Saya banyak nih, ya. Tapi 5, ya, untuk anak Indonesia ini. Ya. 5 kenapa 5? Ini Pancasila 5. Toh. Oke. 1. Harus belajar. Harus belajar. Tidak boleh merasa sudah pintar. 1 itu. Karena kepintaran itu hanya bisa dilakukan belajar. 2.
belajar tidak cukup dengan membaca, gak cukup. Berdialog dengan teman lain untuk ngecek apakah yang kita pahamin betul-betul lengkap. Jadi ada check and balance. Jadi itu dilakukan. Yang ketiga, ya, berteman. Ya, untuk berdialog dengan teman lain kan harus berteman. Jadi bertemanlah sebanyak-banyaknya. Istilah kerennya network lah. Ya. Ya. Itu berteman. Kalau berteman itu pasti ada manfaatnya. Yang keempat, ya, bantulah siapa saja yang bisa kamu bantu. Suatu saat Allah akan memberikan reward lah setiap amal kebaikan yang kita buat, baik dunia maupun akhirat nanti. Yakin itu. Ya. Yang kelima, ini yang paling penting. Ya. Ini sedikit ilmu Jawa. Ya. Rendah hati, ojo duwe, penting. Nah, meskipun kamu pinter, ya jangan keminter lah. Ya. Rendah hati, ya meskipun ada sesuatu yang kamu nggak cocok, ya anulah, sabar, nggak boleh menyakiti hati orang lain. 5 hal itu. Falsafah itu betul-betul falsafah dari nasihat orang-orang yang ya kalau zaman dulu disebut pujangga. Orang yang, coba cek orang yang sukses biasanya 5 karakter. Nah, tadi kebanyakan 5 ya. 1 ya, tadi harus banyak belajar, kerja keras. Yang kedua, berinteraksi sama orang lain untuk melihat bahwa apa kita ini apa yang kita pahamin itu betul-betul benar ya. Dalam kaidah kebenaran kan kaidah umum. Berteman, boleh sendirian, berteman. Kelima, membantu ya. Membantu, insyaallah mendapatkan pahala dunia dan akhirat. Amin. Nah, tadi sifat rendah hati ya, dan bahasa Jawanya ojo tumbay. Tuh, kalau 5 itu insya Allah bisa jadi orang sukses. Amin. Ya, dan ini kerja keras nomor 1. Oke ya. Oke. Jadi, apa yang paling disukai oleh Dimas? Dan apa yang tidak disukai? Paling tidak disukai. Apa aja, mau makanan, mau apa? Yang dimasukai itu main, oke. Sama temen. Sama temen. Nah, tadi berteman kan bagian dari 5 poin tadi udah dapet itu. Nah, terus? Yang Dimas gak suka apa ya? Atau suka semua? Suka semua. Suka semua. Berarti suka semua, berarti suka olahraga, suka itu ya? Ya. Oke lah. Oke, makasih ya Dimas ya. Iya, sama-sama Dimas, terima kasih. Oke. Cita-citanya tadi jadi apa cita-citanya? Yang asli. Yang asli, oke, yang asli dong. Yang asli. WNI, habis itu presiden. Oh sama ya. Nggak berubah ya Bu, berarti konsisten ini. Nggak pengen jadi ketua OJK? Ya udah, nanti mudah-mudahan bisa berubah lah jadi ketua OJK. Oke, thank you ya. Terima kasih ya Pak Om, udah terima Dimas. Oke, sama-sama Dimas ya. Hati ya. Semangat ya. Kerja keras, belajar ya. Ya. Jadi bisa mencapai cita-cita. Sehat selalu. Amin. Oke.
Oke guys. Oke. Sekian dari wawancandanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Oke. Kalau ada iklan jangan di skip. Bye bye.